Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrunisa. Kita akan belajar fisika kembali. Nah, video tadi memberikan gambaran tentang efek Doppler. Istilah efek Doppler diambil dari nama seorang fisikawan Austria yang bernama Christian Johann Doppler. Bapak Doppler ini menemukan adanya perubahan frekuensi yang diterima pendengar dibanding dengan frekuensi sumbernya akibat gerak relatif pendengar dan sumber. Gejala perubahan frekuensi inilah yang disebut dengan efek Doppler. Ketika sumber bunyi dan pengamat bergerak saling mendekati, pengamat mendengar frekuensi bunyi yang lebih tinggi daripada frekuensi bunyi yang dipancarkan sumber tanpa adanya gerak relatif. Ketika sumber bunyi dan pengamat bergerak saling menjauh, pengamat mendengar frekuensi bunyi yang lebih rendah daripada frekuensi sumber bunyi tanpa adanya gerak relatif. Nah, efek Doppler ini dialami ketika ada gerak relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Jika cepat rambat di udara saat itu adalah V, kecepatan pengamat adalah Vp, dan kecepatan sumber bunyi Vs, dan frekuensi yang dipancarkan sumber adalah Fs, maka secara perhitungan frekuensi yang didengar oleh pengamat adalah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikalikan dengan Fs. Kemudian, untuk kasus sumber bunyi bergerak dan pengamat diam, frekuensi yang terdengar oleh pengamat dapat dirumuskan sebagai yang pertama, sumber bunyi bergerak mendekat dan pengamat diam, yaitu rumusnya Fp sama dengan V per V min Vs dikalikan dengan Fs. Kemudian yang kedua, sumber bunyi bergerak menjauh dan pengamat diam, dirumuskan dengan Fp sama dengan V per V plus Vs dikalikan dengan Fs. Kemudian contoh soal. Bagus berdiri di tepi jalan. Dari kejauhan datang sebuah mobil ambulan bergerak mendekati Bagus. Kemudian lewat di depannya, lalu menjauhinya dengan kecepatan tetap yaitu 20 meter per sekon. Jika frekuensi sirene yang dipancarkan mobil ambulan 8640 Hz dan kecepatan gelombang bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, tentukanlah frekuensi sirine yang didengarkan Bagus pada saat mobil ambulan mendekati dan menjauhi Bagus. Nah, dari sini dapat kita ketahui V udara yaitu 340 meter per sekon, Vs atau kecepatan dari sumber yaitu 20 meter per sekon, dan Fs atau frekuensi sumbernya yaitu 8640 Hz. Nah, untuk soal yang pertama yaitu pada saat mobil ambulan mendekati Bagus. Di sini dapat kita hitung menggunakan rumus yaitu Fp sama dengan V per V min Vs dikalikan dengan Fs. Yang mana 340 dibagi dengan 340 min 20 dikalikan dengan 8640, yang mana nanti hasilnya adalah 9180 Hz. Kemudian yang kedua, pada saat mobil ambulan menjauhi Bagus, dapat dihitung menggunakan rumus Fp sama dengan V per V plus Vs dikalikan dengan Fs, yang mana Fp sama dengan 340 per 340 ditambah 20 dikalikan dengan 8640 sama dengan 8160 Hz. Jadi, pada saat mobil ambulan mendekati Bagus, frekuensi sirine yang terdengar yaitu 9180 Hz. Akan tetapi, pada saat mobil ambulan menjauhi Bagus, Bagus mendengar frekuensi sirine sebesar 8160 Hz. Selanjutnya, yaitu untuk kasus yang kedua.
Jika pengamat bergerak dan sumber bunyi diam, frekuensi yang terdengar oleh pengamat berbeda dengan frekuensi yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Frekuensi yang terdengar tersebut dapat dirumuskan. Yang pertama, sumber bunyi diam dan pengamat bergerak mendekat, yaitu dengan rumus Fp sama dengan V plus Vp per V dikalikan dengan Fs. Selanjutnya yang kedua, yaitu sumber bunyi diam dan pengamat bergerak menjauh. Dapat dirumuskan dengan rumus Fp sama dengan V min Vp per V dikalikan dengan Fs. Dengan contoh soal, deretan gerbong kereta api yang ditarik oleh sebuah lokomotif bergerak meninggalkan stasiun Tanjung Karang dengan kelajuan 36 km per jam. Ketika itu, seorang petugas di stasiun meniup peluit dengan frekuensi 1700 Hz. Jika kecepatan perambatan gelombang bunyi di udara 340 meter per sekon, tentukanlah frekuensi bunyi peluit yang didengar oleh pengamat di dalam kereta api. Nah, dari soal ini diketahui Vp atau kecepatan pendengar yaitu 36 km per jam atau sama dengan 10 meter per sekon. Selanjutnya untuk V sama dengan 340 meter per sekon, yang mana V ini adalah kecepatan perambatan gelombang bunyi di udara. Selanjutnya, Fs atau frekuensi sumber yaitu sebesar 1700 Hz. Nah, di soal ini yang ditanyakan adalah Fp atau frekuensi pendengar. Kemudian untuk menjawabnya yaitu dapat menggunakan rumus Fp sama dengan V min Vp per V yang dikalikan dengan Fs, yang mana Fp sama dengan 340 dikurangi 10 per 340 dikalikan dengan 1700 Hz, yang mana hasilnya nanti adalah 1650 Hz. Jadi, frekuensi peluit yang terdengar oleh pengamat dalam kereta api sebesar 1650 Hz. Selanjutnya, untuk permasalahan yang ketiga, yaitu jika salah satu dari pengamat atau sumber bunyi mendekat, atau Fp lebih besar dari Fs, kemudian jika salah satu dari pengamat atau sumber bunyi menjauh, atau Fp lebih kecil dari Fs, secara umum, persamaan efek Doppler untuk sumber bunyi S dan pengamat P keduanya bergerak adalah yang pertama, sumber bunyi bergerak mendekati dan pengamat mendekati. Jadi, antara sumber dan pengamat yaitu sama-sama mendekat. Nah, di sini dapat menggunakan rumus Fp sama dengan V plus Vp per V min Vs dikalikan dengan Fs. Kemudian yang kedua, sumber bunyi bergerak menjauh dan pengamat menjauh, yaitu sumber dan pengamat sama-sama menjauh. Nah, di sini dapat menggunakan rumus Fp sama dengan V min Vp per V plus Vs dikalikan dengan Fs. Kemudian yang ketiga, sumber bunyi bergerak mendekat dan pengamat bergerak menjauh, yaitu sumber bunyi mendekat dan pengamat menjauh. Jadi seperti ini. Nah, itu dapat menggunakan rumus Fp sama dengan V min Vp per V min Vs dikalikan dengan Fs. Kemudian, yang keempat, sumber bunyi bergerak menjauh dan pengamat bergerak mendekat. Yang mana sumber bunyi menjauh dan pengamat bergerak mendekat. Nah, di sini dapat menggunakan rumus Fp sama dengan V plus Vp per V plus Vs dikalikan dengan Fs. Dengan contoh soal, sebuah mobil sirine melintas dengan kecepatan 10 meter per sekon dengan frekuensi bunyi 400 Hz. Kemudian, dari arah yang berlawanan melintas seorang pengendara motor yang melintas dengan kecepatan 5 meter per sekon. Tentukan frekuensi suara sirine yang didengar oleh pengendara sepeda motor saat mendekati dan menjauhi mobil. Nah, dari soal ini dapat diketahui bahwasanya Vs atau kecepatan sumber yaitu 10 meter per sekon dengan frekuensi sumber yaitu 400 Hz. Kemudian untuk Vp atau kecepatan
pendengar yaitu 5 meter per sekon, dan kecepatan perambatan bunyi di udara yaitu 340 meter per sekon. Nah, untuk menjawab soal yang pertama yaitu FP mendekat, yaitu frekuensi pendengar ketika mendekat, yaitu dapat menggunakan rumus FP sama dengan V plus VP per V min Vs dikalikan dengan Fs, yang mana FP sama dengan 340 ditambah 5 per 340 min 10 dikalikan dengan 400, yang mana nanti hasilnya adalah 418,18 Hz. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang kedua yaitu FP ketika menjauh, yaitu frekuensi pendengar ketika menjauh. Nah, di sini dapat menggunakan rumus FP sama dengan V min VP per V plus Vs dikalikan dengan Fs, yang mana FP sama dengan 340 min 5 per 340 plus 10 dikalikan dengan 400, yang mana nanti hasilnya adalah 382,9 Hz. Jadi, pada saat pendengar dan sumber bunyi mendekat, frekuensi suara yang didengar oleh pendengar adalah 418,18 Hz, dan pada saat pendengar dan sumber suara saling menjauh, frekuensi suara yang didengar oleh pendengar adalah 382,9 Hz. Nah, kemudian untuk kasus yang terakhir yaitu jika pengamat diam dan sumber bunyi diam, yaitu nanti FP sama dengan Fs. Dan jika S dan P sama-sama diam, maka Vs sama dengan 0 dan Vp sama dengan 0. Sehingga FP sama dengan Fs, atau volume yang didengar oleh pendengar sama dengan volume yang dipancarkan oleh sumber bunyi. Selanjutnya yaitu aplikasi efek Doppler dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu radar. Secara umum dalam teknologi radar terdapat 3 komponen utama, yaitu yang pertama antena, yang kedua transmitter, dan yang ketiga receiver. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali aplikasi dari radar. Misalnya pada saat kita pergi ke pertokoan, mall, dan supermarket, kita akan menemui pintu yang otomatis membuka saat ada yang mendekat. Pada saat ada yang mendekati ke pintu, gelombang mikro dipancarkan dan menumbuk tubuh kita. Kemudian gelombang mikro tersebut dipantulkan dan diterima oleh receiver yang dihubungkan dengan program komputer yang secara otomatis memerintahkan pintu untuk membuka. Saat gelombang mikro yang dipancarkan tidak lagi dipantulkan, maka pintu diperintahkan untuk menutup kembali. Kemudian aplikasi yang kedua, yaitu di bidang kesehatan. Di bidang kesehatan, efek Doppler digunakan untuk memonitor aliran darah melalui pembuluh darah nadi. Gelombang ultrasonik dengan frekuensi 5-10 MHz diarahkan menuju ke pembuluh darah nadi, dan suatu penerima R akan mendeteksi sinyal hambur pantul. Frekuensi tampak dari sinyal pantul yang diterima bergantung pada kecepatan aliran darah. Pengukuran ini efektif untuk mendeteksi trombosis, yaitu penyempitan pembuluh darah. Karena trombosis bisa menyebabkan perubahan yang cukup signifikan pada aliran darah. Dan yaitu aplikasi yang ketiga, efek Doppler diaplikasikan oleh ilmuwan pada alat USG atau ultrasonografi dengan memanfaatkan gelombang pantul dan gelombang datang. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.